Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu. Mari terus kita berjuang terus untuk memelihara amal dan takwa kita ini supaya jangan sampai rusak, supaya jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kita harus berusaha menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus berusaha mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha memahaminya sesuai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Mari kita gunakan kesempatan hidup kita ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan dunia ini yang sangat luar biasa. Mari kita gunakan waktu-waktu kita ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia, saling mengingatkan, saling menasehati. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, hai Muhammad, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat 108 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah mengajak kita supaya betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar-benar jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jelas tidak termasuk jalannya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik. Kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Allah, selain jalannya Nabi SAW, kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, bisa terjerumus ke dalam kemunafikan. Kalau kita tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya, kita bisa tertipu oleh godaan-godaan setan, bisa terjerumus kesesatan, ke dalam kesesatan. Walaupun itu nampaknya benar, walaupun itu nampaknya baik, tapi kalau kita menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, bisa terjerumus ke dalam kemunafikan, ke perbuatan-perbuatan zalim,
ke perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita pelihara betul ajaran Nabi ini. Sangat indah. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat indah dan sangat bermanfaat. Supaya hidup kita ini banyak manfaatnya, kita harus mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita kalau kita benar-benar mencari kebenaran, mau menerima wahyu, mau menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang murni, pemahaman beliau. Kalau kita ikhlas menerima dan kita berusaha terus, kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan membuatnya faham tentang agamanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, dia berusaha betul-betul mau merubah dirinya, Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Jadi kita harus berusaha, berjuang, berusaha terus. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan mereka anggap itu suatu kebenaran. Jangan sampai kita mengikuti mereka, jangan sampai kita tertipu dengan kebenaran-kebenaran yang palsu, kebenaran-kebenaran yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini banyak sekali, godaannya sangat besar sekali. Banyak sekali yang terjerumus, tertipu dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita hidup ini di akhir zaman. Kita harus berjuang, berusaha terus untuk mengikuti ajaran Nabi, pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Dan di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi tanda-tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Banyak sekali godaan di zaman sekarang ini, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menipu manusia, supaya manusia ini tersesat, supaya manusia ini menghabiskan waktunya di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Di zaman sekarang ini banyak, apalagi generasi yang akan datang, godaannya sangat besar. Permainan bermacam-macam, di dalam WA, di dalam HP bermacam-macam. Kalau kita tidak betul-betul menjaga waktu kita ini, kita bisa tertipu, tergelincir dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang menipu, yang membuang-buang waktu kita di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang membuat dosa, yang membuat lalai. Banyak sekali. Kita harus waspada. Dan ini diantara tanda-tanda baiknya, diantara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa bikin gelisah, bisa bikin bingung, bisa bikin sedih, bisa bikin waktu kita terbuang-buang, sehingga akhirnya kita lalai, akhirnya malas mengerjakan sholat, akhirnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Karena waktu tersebut digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, sehingga
waktu tersebut tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Ini godaan-godaan setan di akhir zaman ini besar sekali. Besar sekali. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu dengan lagu-lagu, dengan musik, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang kelihatannya itu indah, kadang kelihatannya itu kebaikan, tapi melalaikan kita, membuat kita lalai, membuat kita lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Usahakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan mengikuti ajaran Nabi SAW dengan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan setan bermacam-macam di akhir zaman ini. Bermacam-macam. Orang bisa sibuk, diajak bicara bisa lupa, bingung. Kadang-kadang mainan HP saja sudah bingung, tidak karu-karuan. Kadang-kadang waktu sholat sudah dia malas, dia tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia singkirkan, bertahap demi bertahap dia singkirkan. Karena apa? Karena waktunya digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini hati-hati supaya kita perhatikan. Ini tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat baginya, supaya dia tinggalkan, dia singkirkan. Dia harus betul-betul menggunakan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu ini kita gunakan di jalan Allah, betul-betul banyak-banyak mengingat Allah untuk kebaikan-kebaikan, kita ini rasanya tenang, hati tentram. Dan kita harus berusaha mencintai Allah di atas segala-galanya. Kita harus berusaha mencintai Allah di atas cinta kita kepada seluruh para nabi. Kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya, dari seluruh makhluknya, dari seluruh ciptaannya. Allah yang harus kita cintai, yang kita utamakan, yang kita dahulukan. Kita harus mencintai Allah dahulu di atas cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Supaya kita waspada, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh. Kalau kita mencintai Allah di atas segala-galanya, ketenangan datang. Tenang, tentram. Bahkan kematian bukan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Kalau kita cinta kepada Allah di atas segala-galanya, kemudian baru kita boleh mencintai Rasulullah. Kemudian setelah cinta kita kepada Allah, kita mencintai Rasulullah SAW dan seluruh para nabi. Kemudian kita cinta kepada keluarga kita, ibu, bapak, semua. Kemudian kita saling mencintai sesama muslim semua. Ini semua harus betul-betul diperhatikan. Harus diusahakan mencintai Allah di atas segala-galanya. Pikiran tenang. Kalau kita mencintai istri berlebihan, tidak bisa tenang. Mencintai suami berlebihan di atas cinta kita kepada Allah, tidak bisa tenang. Cinta harta berlebihan di atas cinta kita kepada Allah, tidak bisa tenang, bingung, takut mati, gelisah. Kalau kita mencintai pangkat, jabatan, kedudukan dunia ini berlebihan, melebihi cinta kita kepada Allah, hidup kita tersiksa, pikiran kita gelisah, hati kita tidak tenang, bingung, sedih. Karena apa? Karena kita di dunia sementara, kita bakal mati. Kok kita cintai yang berlebihan? Nah ini salah. Akhirnya bingung, gelisah. Tapi kalau cinta kita tujukan kepada Allah, kita utamakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kepada Nabi SAW, kemudian kepada seluruh para nabi, kepada keluarga kita, kepada seluruh muslim, baru hati kita tenang, tentram. Jangan mencintai sesuatu berlebihan. Tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala cinta kita. Usahakan kepada Allah. Kalau ada kekeliruan, segera dirubah supaya hidup kita tenang, tentram, tidak bingung, tidak gelisah. Usahakan betul-betul kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala cinta kita. Hidup kita insya Allah bahagia.
pikiran, hati tenang, tentram, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Dan cinta kepada Allah itu harus ada buktinya. Buktinya bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buktikan. Ini bisa tenang. Kalau cinta-cinta hanya di mulut, gak bisa tenang, gelisah, bingung. Kalau cinta itu dibuktikan, tenang hidup. Juga demikian, setelah itu cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, kalau setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga gitu dibuktikan, mengikuti ajarannya, mencintai sunnahnya, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu bukti cinta. Cinta itu ada buktinya, bukan hanya sekedar ngomong dan nyanyi-nyanyi, bukan, tapi dibuktikan. Kalau kita cinta kepada Allah, kita kerjakan perintahnya. Kalau kita cinta kepada Rasul, kita kerjakan perintahnya. Kalau kita cinta betul-betul kepada Allah dan Rasulnya, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita jauhi. Ini cinta. Cinta ini ada buktinya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim